Oke, mari kita bahas sebuah topik yang sangat krusial, terutama bagi Anda para pemimpin perusahaan. Kita akan mengupas sebuah ancaman yang, seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya bisa menggerogoti keunggulan kompetitif perusahaan Anda. Kita akan bicara tentang cara melindungi aset paling berharga Anda, yaitu kekayaan intelektual, di tengah gempuran era AI generatif ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sedikit menusuk. Pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan saat ini juga, tim Anda yang niatnya baik untuk lebih produktif justru sedang tanpa sadar menyerahkan kunci berangkas rahasia perusahaan ke tangan pesaing? Ini bukan cuma skenario film loh, ini adalah resiko nyata yang sedang terjadi di banyak sekali perusahaan. Fenomena ini punya nama Shadow AI. Ini terjadi ketika karyawan Anda, mungkin analis data atau programmer, memakai tool AI publik seperti ChatGPT untuk membantu pekerjaan mereka. Entah itu untuk merangkum notulen rapat penting, menganalisis data keuangan, atau bahkan mendebug kode. Nah, tindakan yang kelihatannya sepele ini justru menciptakan sebuah titik buta besar dalam sistem keamanan Anda. Sebuah area di mana Anda, sebagai pemimpin, benar-benar kehilangan kendali atas data-data paling rahasia perusahaan. Baik, dalam pembahasan singkat kita hari ini, kita akan fokus pada 3 hal utama. Pertama, kita akan lihat bagaimana persisnya kebocoran ini bisa terjadi. Kedua, apa sih kerugiannya? Secara finansial, strategis, dan hukum. Dan yang paling penting, yang ketiga, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil untuk menutup celah ini. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah selangkah demi selangkah bagaimana data yang seharusnya aman di dalam server Anda bisa dengan mudahnya jalan-jalan keluar. Prosesnya itu, kalau kita lihat ya, sebenarnya mengerikan sekali karena sangat simpel. Semuanya dimulai dari langkah pertama yang tampaknya polos. Karyawan memasukkan data rahasia. Tapi disinilah masalahnya dimulai. Platform itu tentu saja menyimpan data tersebut. Lalu, mereka pakai data Anda untuk melatih model AI mereka jadi lebih pintar. Nah, puncaknya ada di langkah keempat, yang paling bahaya. Pesaing Anda, tanpa Anda tahu, bisa jadi sedang menambang informasi dari kekayaan intelektual Anda, hanya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat ke AI yang sama. Dan jangan kira ini cuma teori ya, ini sudah terjadi. Tahun 2023 lalu, sebuah perusahaan semikonduktor raksasa mengalami mimpi buruk ini. Karyawan mereka yang cuma berusaha kerja lebih cepat, tanpa sengaja membocorkan kode sumber produk dan catatan rapat rahasia mereka ke ChatGPT. Ini bukti nyata bahwa resiko shadow AI itu bukan lagi soal jika, tapi soal kapan akan terjadi pada Anda. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana data bisa bocor. Mari kita bicarakan mengapa hal ini harus menjadi perhatian utama Anda. Di bagian kedua ini kita akan fokus pada dampak nyatanya bagi bisnis. Jadi, apa sih sebenarnya yang dipertaruhkan? Jawabannya, hampir semuanya. Coba pikirkan, kode sumber itu kan DNA dari produk Anda, laporan keuangan itu peta jalan strategis Anda, dan transkrip rapat itu cetak bilu masa depan perusahaan. Setiap data yang bocor dari area ini bukan cuma sekedar kehilangan informasi, tapi ini seperti mengikis fondasi dari keunggulan kompetitif yang sudah susah payah Anda bangun. Mari kita bedah risikonya satu persatu. Yang pertama, dan yang paling jelas, adalah kebocoran data secara langsung. Poin krusialnya begini, sekali data Anda masuk ke platform publik itu, Anda kehilangan kendali sepenuhnya. Titik. Penyedia layanan menyimpannya, memakainya untuk melatih model mereka. Anda hapus akun pun, datanya mungkin sudah terlanjur jadi bagian dari otak AI tersebut. Artinya, rahasia dagang Anda yang paling berharga secara efektif bisa diakses oleh siapa saja di dunia. Risiko kedua ini, jujur saja, mungkin ini yang paling membuat semua CEO tidak bisa tidur nyenyak. Hilangnya keunggulan strategis yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Cara paling pas untuk melihatnya adalah begini. Anggap saja AI publik itu bukan sekedar alat, tapi seperti, sebuah operasi intelijen yang sangat canggih. Ia diam-diam mengumpulkan data dari tim Anda, lalu wawasan berharga dari data itu bisa saja dimanfaatkan oleh pesaing Anda. Alat yang mereka kira membantu produktivitas justru menjadi senjata intelijen yang berbalik menyerang Anda. Dampak praktisnya, pesaing bisa memotong waktu riset dan pengembangan mereka dengan meniru produk Anda dari kode yang bocor. Mereka bisa tahu strategi harga Anda dan selalu selangkah di depan. Pada dasarnya, semua keunggulan Anda di pasar bisa terkikis pelan-pelan tanpa Anda sadari. Terakhir, ada risiko yang sering diremehkan sampai semuanya sudah terlambat. Masalah hukum dan regulasi. Ini bukan lagi soal kehilangan uang, tapi soal reputasi dan potensi tuntutan hukum.
Nah, bagian ini tolong Anda dengarkan baik-baik. Dari sisi hukum, status rahasia dagang itu bergantung pada satu hal, bukti bahwa Anda sudah berusaha keras menjaganya tetap rahasia. Kalau Anda membiarkan data itu dimasukkan ke AI pihak ketiga, pengadilan bisa menganggap Anda gagal melindunginya. Artinya, perlindungan hukum untuk rahasia dagang itu bisa hilang selamanya, belum lagi resiko denda besar dari peraturan privasi data seperti GDPR. Oke, kita udah bahas masalah dan semua risikonya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan tentang melarang total penggunaan AI, tapi tentang bagaimana mengelolanya dengan cerdas dan strategis. Sebagai pemimpin, pilihan di depan Anda sebenarnya sangat jelas. Anda bisa terus membiarkan tim menggunakan alat-alat publik yang berarti Anda menerima risiko tinggi dan tidak punya kendali. Atau, Anda bisa beralih ke solusi AI private untuk perusahaan, di mana perlindungan data itu sebuah jaminan, bukan sekedar harapan. Ini adalah pilihan antara risiko tak terkendali dan keamanan total. Jadi, apa langkah selanjutnya? Sederhana, ada rencana aksi 3 poin yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, adopsi solusi AI pribadi yang aman. Kedua, investasi pada alat yang tepat dengan jaminan keamanan data yang jelas. Dan ketiga, yang sama pentingnya, tegakkan kebijakan perusahaan yang melarang penggunaan AI publik untuk data sensitif. Dan pastikan seluruh tim paham mengapa aturan ini ada. Bukan untuk menghambat, tapi untuk melindungi kita semua. Saya akan tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kekayaan intelektual Anda adalah mesin yang menggerakkan inovasi dan keuntungan perusahaan. Dengan semua yang sudah kita bahas, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kebijakan AI yang ada di perusahaan Anda saat ini benar-benar cukup kuat untuk melindungi aset paling vital Anda di era baru ini?